Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim sampai pada pembahasan babu fadli izalatil adza 'anit tariqi, bab keutamaan menghilangkan gangguan di jalan. Bab tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Para ulama mengatakan laqad hassal islamu 'alal ihsan. Sungguh agama Islam itu mengajarkan untuk berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Wa'budullaha rabbakum, sembahlah Allah sebagai Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dari dua ayat ini jelas sekali bahwasannya Islam menganjurkan kepada kita, mengajarkan, mendidik serta membimbing supaya kita banyak berbuat baik, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ini salah satu tanda kalau kita menginginkan kebahagiaan, maka perbanyaklah berbuat baik. Salah satu obat galau, obat sedih, penolak bala adalah ketika seseorang mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebalikannya, Islam ketika mengajarkan suatu kebaikan juga melarang untuk memberikan gangguan. Naha anil adhiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina.
dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maka sungguh mereka akan dibebani dengan beban yang sangat berat, dosa yang jelas, dosa yang nyata. Dari berbagai macam nusus-nusus, nas-nas dari Al-Quran barusan yang kita bacakan, bagaimana Islam itu mengatur secara sempurna, mengatur supaya manusia banyak berbuat baik dan jangan sampai dia melakukan tindakan kejahatan atau menyakiti, mengganggu saudaranya yang lain. Harus dihilangkan mengganggu ataupun menyakiti. Maka di sini salah satu contoh perkara yang real, yang kecil adalah dengan menyingkirkan gangguan di jalan. Di kitab Sahih Muslim ini ada beberapa hadis yang banyak sekali, merupakan himbauan, tekanan, anjuran agar kita jangan sampai, kalau gak bisa berbuat baik, jangan sampai memberikan kemudorotan, memberikan mara bahaya, memberikan kerugian ataupun mengganggu, menyakiti saudara kita sesama muslim atau kepada masyarakat awam, masyarakat umum secara umumnya. Dari hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini kita sebutkan beberapa adillah hadis-hadis yang banyak sekali. Al-imanu bid'un wa situna aw sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Adnaha imatatul adza anit tariqi, atau dalam riwayat yang lain wa a'laha, yang paling tinggi cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, cabang keimanan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, imatatul adza anit tariqi. Riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Iman itu punya cabang ya. Cabang yang paling tinggi adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sudah paling tinggi. Sampai-sampai orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka haram baginya neraka dan berhak baginya untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Dia adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Ada hadis bitokoh, dosanya sangat banyak, ketika dibeberkan dari sini sampai sana dosa tok catatannya. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah, catatan dosa itu bersih. Karena memang itulah fadilah, keutamaan dan keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Dari yang paling tinggi sampai terendah, ternyata bentuk orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nanti kita akan sebutkan makna dari imatatul adza, gangguan dari jalan itu apa saja. Kita sebutkan hadis yang kedua. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala an, dalam riwayatin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dari Abu Dzar dalam satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Diperlihatkan, dipaparkan ya kepadaku amalan-amalan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik maupun yang buruk. Jadi ditampakkan, dipaparkan seluruh amalan-amalan dari umatku, mana amalan baik dan mana amalan yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku dapati pada kebaikan-kebaikan amal itu ternyata itu adalah al-adza yumatu anit tariqi, gangguan yang disingkirkan dari jalan.
Dan aku dapati keburukan-keburukan wajatu fi masawi a'maliha an-nukhamah takunu fil masjid la tudfan. Aku dapati keburukan amal ialah berdahak di masjid dan tidak ditanam. Karena masjid dulu kan masih tanah ya. Jadi ketika dia berdahak, lalu dia cuma ludahkan, ludahnya diludahkan tapi nggak ditanam, nggak dikubur, nggak diuruk, kalau bahasa Jawanya nggak diuruki. Nah ini termasuk mengganggu, ini keburukan dari amal-amal yang paling buruk. Rasulullah SAW ini dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, hadis yang barusan kita baca ya, memang diperlihatkan amalan-amalan dari umatku, mana amalan baik, mana amalan buruk. Ternyata amalan baik itu cuma berupa apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan yang namanya amalan keburukan itu adalah orang yang meludah ke masjid tapi tidak dibersihkan, dibiarkan begitu saja. Ini hadis yang nomor 2. Ini masih kita sebutkan adillah hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dari menyingkirkan gangguan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Muslim. Ya Nabi Allah, Abu Hurairah berkata, wahai Nabi Allah, inni la adri nafsi tamdi au abqa ba'daka fazawwidni syai'an yanfa'unillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'al kadza bi af'al kadza wa amirrul ada anit tariqi. Ya Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi qala izilil adha anit tariqil muslimin. Wahai Nabi Allah, kata Abu Hurairah, ajarkanlah sesuatu kepadaku yang dengannya aku bisa mengambil manfaat. Ajarkanlah aku sesuatu yang bisa bermanfaat. Atau dalam riwayat yang lain tadi, sesungguhnya aku tidak mengetahui diriku sudah mati atau masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, kerjakanlah demikian, if'al kadza wa if'al kadza. Kerjakanlah demikian dan kerjakanlah demikian, serta singkirkanlah gangguan dari jalan. Ini termasuk wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tercinta Abu Hurairah. Abu Hurairah ini merasa, saya nggak tahu Rasulullah, apakah aku nanti mendahulimu dalam meninggal dunia dalam wafat, ataukah aku nanti wafat setelah engkau. Maka oleh karena itu saat ini coba ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa bermanfaat. Ternyata Rasulullah mengatakan amalkan ini, amalkan ini. Tapi yang tidak lupa adalah bahwasanya singkirkanlah gangguan dari jalan. Kita sudah punya 3 hadis. Kalau ini perkara yang remeh, tentu tidak diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sebagai wasiat kepada sahabatnya dan kepada umat ini. Karena saking luar biasanya nilai pahala dari amal perbuatan ini, Nabi memotivasi, janganlah kita meremehkan atau melalaikan hal yang sekecil ini. Karena bisa jadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak dan bisa jadi amalan itu kecil tapi bisa berubah menjadi agung, mulia dan besar disebabkan karena niat. Orang itu kalau melakukan hal yang remeh biasanya kurang begitu diperhatikan, bahkan juga kurang mengharap penilaian manusia, nggak riya, akhirnya ikhlas. Nah ketika ikhlas ternyata amalan itu terang ke langit dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ampunan dan bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga.
Berbeda halnya ketika seseorang melakukan amalan yang besar, jihad, bersedekah, gitu ya, sholat, tahajud, membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan besar, tapi tantangannya juga luar biasa. Sehingga orang itu nggak lulus ketika mengamalkan amalan yang besar. Ada riyaknya, ada ujubnya, ada takaburnya, seolah-olah melakukan amalan besar tapi ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Itu bahayanya kalau kita mengamalkan amalan yang besar. Tapi kalau sekedar senyum, kemudian ketika bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang sumringah, cuma sekedar menghindarkan gangguan entah batu, entah plastik dari jalan, itu ternyata bisa menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Karena apa? Orang itu nggak perhatian, orang itu nggak butuh penilaian manusia, orang itu nggak riya, ikhlas, karena dianggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sehingga pelaksanaannya nggak berat. Tapi bagi orang yang mau sholat malam lah, mau sedekah yang banyak, ini tarung, perang dulu ya, batin ini perang. Antara saya ini ada pamrih ataukah ada pamer, ini jadi satu. Sehingga proses untuk penerimaan amalnya, surut liqabulil amal, itu sangat berat, sangat berat. Ikhlas ini kan lawannya itu penyakit-penyakit hati toh. Ada ujub, takabur, sombong, riya, pengen huburiasa itu pengen jadi pemimpin, Mbak, pengen jadi pejabat. Umpama di suatu organisasi yayasan nggak mau jadi anggota, pengennya minimal ya ketua, gitu loh Pak, biar kelihatan itu huburiasa, ya. Banyak Pak orang huburiasa itu yang pengen nampak, hubud duhur, pengen nampak, cek kenal aku cek terkenal. Walaupun aku iki yo sebagai orang biasa tapi terkenal gitu loh. Lah itu kan banyak niatannya. Ini kan lawan dari ikhlas. Berapa banyak orang yang pengen selalu menjabat di atas, nggak mau di bawah, ya, pengen nampak di muka. Ini semua penyakit dari ikhlas. Tapi ketika kita mengamalkan yang kelihatannya amal ini remeh ya, padahal besar di sisi Allah dengan sebab niat. Niatnya memberikan manfaat kepada kaum muslimin, memberikan manfaat kepada apa, tidak memberikan marah bahaya kepada pengguna jalan, maka itu luar biasa manfaatnya. Imatatul adza anit tariqi, ini wasiat Rasulullah yang diberikan kepada sahabat mulia Abu Hurairah. Nih, wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting sekali. Wa amirul adza anit tariq, itu diulang-ulang. Hadis selanjutnya, hadis ini panjang, yang mana setiap persendian manusia wajib bersedekah. Kullu sulami minan nas alai sadaqatun kullu yaumin tatlu'u fi syams, di mana matahari terbit darinya. Dikatakan seperti al kalimatut thayyib sadaqatun, ucapan yang baik itu termasuk sedekah. Tu'inur rajula fi dabati fatahmilu 'alaiha shadaqah. Orang yang membantu menaikkan dan mengangkatkan barang-barang di atas kendaraan itu sedekah. Ta'dinul bainal isnain shadaqah, yakni mendamaikan dua orang yang berselisih, bersengketa, itu termasuk sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga termasuk sedekah. Al hadis rawahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap persendian itu ada sedekahnya. Ada para ulama mengatakan 360 sendi, sehingga apapun itu dinilai sedekah. Berkata-kata yang baik, ini anggota tubuh lisan, itu bagian sedekah. Bahkan meletakkan sahabat kita kepada istri kita, itu
sedekah. Ditambah lagi ternyata ketika seseorang menyingkirkan gangguan itu juga termasuk bagian sedekah. Jadi nilai pahalanya banyak, keutamaannya ya. Cuma sekedar menyingkirkan gangguan itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 5. Ini hampir sama ya. Fil insani situna wa salasumi'atin mafsalin mafsaddaqa an kulli. Pada manusia ada 360 persendian dan setiap persendian wajib bersedekah. Salah satunya adalah ketika menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bagian dari sedekah. Selanjutnya, dahulu saya bersama Makil, ini salah seorang sahabat ya. Kami berjalan di sebagian jalan-jalan. Lalu kami melewati sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka dia menyingkirkan atau membuangnya dari jalan tersebut. Lalu ketika aku melihat seperti itu, maka aku mengambil dan membuangnya. Kemudian ia megang tanganku dan bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu?" Aku menjawab, "Wahai paman, aku melihat kamu berbuat sesuatu, maka aku pun berbuat seperti itu." Kemudian dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, akan dicatat baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang diterima kebaikannya, dia masuk ke dalam surga." Ternyata menyingkirkan gangguan dari jalan itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga, karena dia termasuk satu kebaikan. Dan kalau satu kebaikan diterima, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna. Ada sekitar 15 hadis ya, yang diriwayatkan semuanya sahih, yang dikumpulkan oleh para ulama tentang membahas hadis imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Saking banyaknya itulah untuk memotivasi kita supaya jangan kalian meremehkan perkara sekecil apapun dari bentuk kebaikan ya. Belum lagi yang ada seorang laki-laki berjalan, mararajulun bi ghusni sajaratin ala zahri tariqi. Ada orang ini berjalan, ternyata di tengah-tengah ada dahan ranting yang menjuntai. Lalu dia pun menyingkirkannya supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Maka ia dimasukkan ke dalam surga. Sebagian riwayat juga gitu, menjuntai, kemudian disingkirkan, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Intinya amalan ini merupakan salah satu sebab yang menjadikan pelakunya masuk ke dalam surga. Nah, dari beberapa adillah hadis-hadis yang kita baca, sekarang kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna imatatul adza anit tariqi. Di dalam hadis riwayat sarah hadis Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan makna imatatul adza adalah segala sesuatu yang mengganggu manusia. Sawa'un kana dzalika hajaron, meskipun itu adalah hajar, kerikil, batu, syaukan, duri.
Kemudian ada mengatakan pecahan kaca, pecahan beling, ranting yang menjuntai, dan selainnya yang bisa mengganggu manusia. Itu semua dikatakan adza. Imatatul adza anit thariqi. Jadi di jalan itu banyak gangguannya. Bisa jadi jalan berlubang. Kalau misalkan ada jalan berlubang dan banyak orang yang jatuh di situ, menyebabkan orang itu jatuh, maka ini juga termasuk imatatul adza anit thariqi, menghilangkan gangguan. Enggak harus menyingkirkan, tapi ini nempel, ditempel jalan itu. Kalau sudah banyak loh ya, bukan kita kok malah cuek, itu kan tugas pemerintah. Ya kalau pemerintahnya tahu, jalannya kan jalan belusuan, jalan tikus, kita enggak tahu ya. Yang tahu cuma Google Map itu jalan-jalan tikus mungkin ya. Nah, jenengan juga harus bisa. Mungkin nunggu ya lama, ya 1 RT lah mungkin iuran berapa dalam rangka itu ta'awun alal birri wat taqwa, untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat bagi orang yang sering jatuh kecelakaan, kan kasihan. Maka kemudian dibelikan semen atau cor-coran, ditempel. Walaupun belum aspal, ya. Minimal seperti itu. Karena banyak kalau dibiarkan apalagi kena hujan, semakin melebar, melebar dan melebar. Jadi maknanya adalah ib'ad kulli ma yadurru bil muslim min tariqihi, menjauhkan ataupun menghilangkan segala sesuatu yang bisa membahayakan manusia. Bisa membahayakan manusia. Lebih-lebih kaum muslimin. Ini harus dihilangkan. Fakullu ma yata'adza, segala sesuatu yang bisa mengganggu, menyakiti, merintangi dari manusia. Nah, tujuannya biniyati taqarrub ilallah. Tujuan jangan sampai salah niat ya. Salah satu niatnya adalah taqarrub ilallah, karena dia termasuk cabang keimanan yang paling rendah. Ini definisi yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah imatatul adza. Tapi yang lebih rinci lagi, yang namanya adza itu bukannya gangguannya ada di jalan saja. Fakullu ma yu'dhiyal insan, segala sesuatu yang bisa menyakiti dan mengganggu manusia yang lainnya, saudara kita sesama muslim, itu juga termasuk. Sawa'un kana kabiron aw saghiron, baik besar ataupun kecil. Katsiran aw qalilan, banyak ataupun sedikit. Enggak dihitung, Pak ya. Kalau gangguannya itu sedikit ya, tapi kalau itu juga dikatakan mengganggu, sama hukumnya. Enggak boleh, haram memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Apalagi yang lebih besar. Kalau gangguannya besar, baik kecil ataupun banyak, sedikit, semuanya itu juga termasuk gangguan. Wabitali, dan lebih-lebih lagi, kalau mengganggu manusia dengan ucapan, dengan sikap, seperti sombong, takabur, merendahkan orang lain, ucapan yang menyakiti hati orang lain, ini termasuk mengganggu juga. Ini sudah masalah nafas, masalah hati, masalah jiwa. Kita tuh benar-benar dilarang memang untuk memberikan mudarat, mara bahaya kepada orang lain. Saudara kita sesama muslim itu lebih-lebih. Gak boleh, benar-benar gak boleh. Lisan kita seperti itu. Jadi orang muslim itu siapa yang mereka bisa selamat dari gangguannya, dari gangguan lisan dan tangannya. Ini lebih umum lagi nantinya. Ada masalah hati, ada masalah ucapan, ada masalah lisan kita yang jangan sampai juga mengganggu manusia, mengganggu orang lain, dan mengganggu saudara kita sesama muslim. Ini disebutkan oleh para ulama, salah satu Imam Nawawi. Wal istikbar, orang sombong ini menyakiti hati orang lain ya, karena dia otomatis menghina dan merendahkan orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan keharusan menyingkirkan gangguan dari semua jalan kebaikan, karena itu merupakan kebaikan yang banyak mengandung manfaat. Seorang yang beriman menyingkirkan apa saja mengganggu jalan kaum muslimin, seperti batu, duri, kayu, pohon yang tumbang, dahan yang patah, pecahan kaca, jalan yang berlubang, dan berbagai macam jenis yang bisa mengganggu jalan. Suwar imatatul adza anit thoriq, ada beberapa bentuk yang termasuk dari memberikan gangguan atau menyingkirkan gangguan. Salah satunya ya adalah ketika seseorang, disebutkan oleh para ulama juga ya, membuang sampah di jalan. Ini kelihatannya remeh. Mungkin kita makan permen, ya. Ini jendela mobil, kita buka, kita lempar. Termasuk itu adalah adza, mengganggu pengguna jalan yang lain. Ingat ya, gak peduli kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Kalau itu sudah mengganggu di jalan, termasuk. Nah, kan enak Pak ya, ngombe es sedotan ini, seret, serop, entek, kayak mobil yo gecek toh karek es batu nih, nanti yo becek, seret, ber, nah, atau di pinggir sana, gitu. Nah kalau pinggir jalan ya termasuk ganggu Pak. Ini bentuk ya, kelihatannya sepele, tapi itu merupakan bentuk keimanan Pak. Ini cabang paling rendah, kita nggak laksanakan, apalagi yang lebih tinggi. Harus introspeksi sekarang kita, introspeksi diri. Kira-kira pernah ngelakoni apa ora? Nek tau ngelakoni, oh iya berarti yo rodok keliru. Ngoten mawon. Iya rodok keliru. Nek gelak aku mari mangan kerupuk, mangan ciki, anakku yo nek ngomongin es man pentol ini. Pentol lang jero mari kari bumbune tok kan gak mungkin dek mobil terus dah. Nah, selempar wae ngono. Iku nek pas nang pinggir sih selamat, Pak. Pinggir tapi wong kepreset gara-gara saus sampai kecap niku yo napa niki ngene. Jadi enggak peduli kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, maka itu enggak boleh dilakukan. Karena ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah, harus dilaksanakan. Kadang-kadang kan jiwa iki males ya, dibimbing disiplin, iku berontak. Wis ke tempat sampah, kadang-kadang lo males. Kadowen, nah penyakit males ini gitu. Sudah kayak gini ya wis. Lah, termasuk bentuk lagi ya gitu. Disebutkan di sini, termasuk bentuknya adalah al-tina binadzafatil masajid. Tentu kita harus memperhatikan kebersihan masjid. Ini termasuk perkara yang paling besar yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi jangan sampai ada sampah, ada bekas air minum, ada tisu atau apa, ini harus diambil, harus dibersihkan, dijaga kebersihannya. Ini termasuk imatatul adza anit thoriq. Termasuk menghilangkan gangguan dari jalan, lebih-lebih di masjid. Di masjid ini tempat untuk bersujud, tempat untuk sholat, tempat untuk beribadah, tempat untuk bermunajat, tempat untuk sholat seluruh kaum muslimin. Maka harus betul-betul semua bekerja sama, bergotong royong untuk menjaga kebersihan masjid. Nek rusuh yo dipel, ngoten lho. Harus tanggung jawab. Misale ngono kan mari mangan-mangan, mari apa-apa ya tanggung jawab. Harus dibersihkan, jangan sampai semut datang gitu loh ya. Ini salah satu bentuk dari imatatul adza anit thoriqi. Bentuknya lagi apa yang ketiga? Tajannubu qada'il hajah. Nah, jangan buang hajat di tempat-tempat umum, di pinggir jalan ya, yang banyak dilalui oleh manusia. Nah, ini enggak boleh. Benar-benar larangan ya. Kadang-kadang orang itu kan ya banyak orang tempat lalu lalang, kencingnya di situ, di bawah pohon, dipepetkan tembok gitu loh. Baunya kan juga kemana-mana. Ini termasuk mengganggu loh ini nggak boleh. Ini termasuk tindakan perbuatan yang mengganggu kepentingan umum.
Ya kalau dulu mungkin banyak ya dijumpai ya, kayak kotoran manusia itu ada di sisi-sisi jalan, kadang di lapangan itu banyak, dan itu nggak boleh sebenarnya ya. Ini harus diperhatikan. Lebih-lebih lagi yang kita jumpai di jalan, ada orang ingin memenyetkan tikus. Tahu memenyetkan ya? Tikus nek ketok wungkul tikus tontongan gede to, diapakno iki ngono kan. Kaline asat ngono ya. Dikubur ya apa ngomong kafanine. Akhirnya apa? Dibuang di tengah jalan. Tujuannya apa? Cek kegelindes penyet. Tapi kan ususnya brodol, Pak. Iya toh. Ususnya brodol. Dan ini sering tahu kita jumpai. Harusnya imatatul adza anit thoriqi, menyingkirkan gangguan dari jalan, kini malah ditaruh di jalan dengan keadaan sengaja. Niat pisan Pak iki, Pak, niat. Cek diglindes. Ojo nang gang, sing lewat sepi, embong ratan jalan raya, wakeh ku trek-trek enak langsung penyet, nyet wis. Amblas pisan. Menghilangkan ya. Lho, ngono gitu ya, gak kaget toh. Ketika orang sepeda motor ketok duduk gitu, gowede sak kucing ya. Wah, kadang menghindar gitu loh. Bagi yang perempuan-perempuan tuh menghindar kalau ada tikus ada di tengah jalan itu ya. Kaget. Nah, ini dengan faktor kesengajaan meletakkan tikus. Loh ini loh, Pak. Kadang-kadang kurang tahu ya. Iman yang paling rendah itu aplikasinya, prakteknya adalah menyingkirkan gangguan, bukan malah meletakkan gangguan. Yes. Loh, hal semacam itu kelihatannya kecil, tapi efeknya juga ada dahsyat. Ini masalah iman ini soalnya. Juga membersihkan hal-hal yang kotor, sampah, daun-daun kering gitu ya dari jalan. Ini juga termasuk imatatul adza. Setahun pokoknya ini, setahun mal akharin, untuk bersama-sama menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada bentuk-bentuknya ini yang intinya jangan sampai malah menghambat perjalanannya manusia. Nah, kalau ditanya, iki gimana polisi tidur iki Ustaz? Iki pun polisi tidur iki termasuk mengganggu jalan apa memperlancar jalan. Kalau hal ini ya pripun wis menurut jenengan iki ya, menurut jenengan iki kira-kira nek gak dike polisi tidur, nah iki kebut-kebutan. Isok mudharate gede. Duduk petik tok sing keglindes sing ketabrak, arek cilik iso ketabrak. Makanya harus ditimbang-timbang nih mafsadah maslahat. Apalagi itu kalau jalan umum. Nah, ini jalan umum loh ya. Semua berhak punya hak untuk melewati, punya hak untuk menggunakan fasilitas jalan ini. Harus ditimbang mana maslahat, mana mudarat. Kalau memang banyak maslahatnya, ternyata di sini Ustadz, kalau nggak dipasang seperti ini, mungkin ini nanti orang tuanya kehilangan anaknya, rata nanti, soalnya pewanter, sudah banyak kejadian. Oke, kalau gitu, kalau di gang-gang nggak ada masalah, tapi kalau jalan umum dikasih polisi tidur, diprotes wong sak Indonesia Raya sampean Pak. Jadi dikasih ban, dikasih sing ukur pisan, sing lincip pisan, sampai gaduk gitu Pak ya. Iki beda Pak. Kalau jalanan umum hati-hati. Kalau mungkin di lingkasan RT ya, perumahan mungkin masih bisa. Dengan RT RW kepala desa mengatakan alasan demikian bisa setujui. Tapi kalau jalan umum nggak bisa. Karena termasuk menghambat perjalanan. Bayangin loh Pak, kalau jalan-jalan besar DKI unduk-undukan kabeh, sakno trek gandeng itu Pak. Glodek gak lancar-lancar macet kabeh tambahan. Lagi jenenge mudhara. Kalau di sini kan ya cuma 1, 2 gitu. Lagi masalah posisi tidur kan ben iku polemik lho Pak ngono.
pro dan kontra. Ada yang mengatakan termasuk ini menghalangi jalan. Karena ini adalah fasilitas umum, nggak bisa di HI ini. Kok muncul seperti ini, undang-undangnya mana ini? Ada yang seperti itu Pak ya. Ada yang seperti ya boleh gitu aja. Tapi sebenarnya ya wis, jenengan harus timbang-timbang masalah kalau masih di area kawasan kita. Kalau kawasan orang lain ya kita nggak berhak. Kawasan kita sendiri. Masya Allah. Ya banyak hal lah. Ya jangan sampai kita malah nanti memberikan penghambat bagi pengguna jalannya. Hukmu imatatil adza anit tariqi. Sekarang hukum menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata Syekh bin Baz rahimallah, beliau mengatakan fa imatatul adza anit tariqi sunnatun mustahabbatun la wajibah min haitsul asl. Hukum asal dari menyingkirkan gangguan di jalan itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ini hukum asalnya. Sunnah Pak, dapat pahala kita. Hukumnya sunnah. Walakin akan tetapi bisa qad tasir wajibah, bisa menjadi wajib fi ba'dil ahwal, pada beberapa keadaan. Fal murad bi imadatil adza anit tariqi izalatu mayudil marrah. Kalau memang hal itu sangat membahayakan, maka hukum jadi wajib. Misalkan adanya lubang yang menjadikan orang itu kecelakaan beruntun, apalagi bisa meninggal dunia, bisa tewas, maka hukumnya jadi wajib ini sudah untuk menyingkirkan gangguan tersebut. Walaupun hukum asalnya sunnah. Sekarang pembahasan kita adalah fadilah, keutamaan dari menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada beberapa keutamaan, sebutkan ada 5 ya. Keutamaan orang menyingkirkan gangguan di jalan. Yang pertama, sebab memasukkan seorang ke dalam surga. Sebab yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Dalilnya ada beberapa. Hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, tapi menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimin. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku telah melihat seorang laki-laki yang sekarang lagi berguling-guling di surga, artinya yatana'am, menikmati, bersenang-senang di dalam surga. Wis pokoke wis saweneng ya Pak ya, sok jongkir wale, gulung-gulung, wis pokoke saweneng. Rasulullah telah melihat seorang laki-laki yang sedang menikmati surga. Fi syajaratin, disebabkan dia memotong sebuah pohon. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, ada sebuah pohon yang dipotong di jalan. Karena tu'dhil muslimin, yang mana pohon itu mengganggu kaum muslimin. Jadi kan di jalan raya ada kadang-kadang pohon yang menjuntai. Nah, atau pohon yang memang ini membahayakan bagi pengguna. Maka laki-laki ini pun memotong pohon tersebut. Nah, dan sebab itu, karena pohon tersebut mengganggu pengguna, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan Rasulullah melihat dia sekarang lagi bersenang-senang di dalam surga hanya dengan sebab memotong satu pohon. Masya Allah, remeh, kayak gak mungkin. Tapi ini ternyata, karena apa? Dia melakukannya dengan keimanan, supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Otomatis ini adalah amalan yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, sebagaimana dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam, khairun nasi
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Marra rajulin bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqi faqala Allahi la unahyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim fadkhilal jannah. Ada seorang laki-laki berjalan lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Ada dahan pohon. Lalu dia berkata, wallahi demi Allah, saya akan menyingkirkannya agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka pun ia dimasukkan ke dalam surga. Niatnya ya, wallahi demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Cuma itu tok niatnya. Makanya amalan kecil berubah menjadi besar mulia disebabkan niat. Niatnya apa? Untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada kaum muslimin. Sekecil apapun, kalau niatnya itu besar ya, ini untuk kaum muslimin, Masya Allah, ini niat yang luar biasa. Jadi harus diperbarui niat-niat kita dalam melakukan aktivitas apapun. Kalau niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ini merupakan satu amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Kanat sajaratun tu'dhin nasa fa'ataha rajulun fa'azalaha 'anit tariqin nas. Qala Nabi Allah, falaqad ra'aituhu yataqallabu fi dhilliha fil jannah. Ada sebuah pohon yang mengganggu manusia. Kemudian datang seorang laki-laki lalu memotongnya dari jalan umum tersebut. Pohon mengganggu manusia. Lalu datang seorang laki-laki memotong gitu aja dari jalan umum itu. Anas berkata, Nabi mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Ada pohon di surga dan dia sudah berada di bawahnya, di bawah naungannya. Jadi 3 hadis yang menjelaskan seorang itu dengan sebab menyingkirkan gangguan di jalan, dia masuk ke dalam surga. Kalau ini yang hadis terakhir tadi, berada di naungan pohon surga dan menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di surga. Di surga itu kan bebas toh Pak. Semuanya dibebaskan bagi kita. Tergantung jenengan kalau punya kesenangan di dunia, jenengan minta di akhirat dikasih. Kan pernah nih orang-orang Ansor nih, kebiasaan orang Ansor. Orang Ansor itu Pak senengane nandur-nandur, bercocok tanam. Kemudian minta izin kepada Allah, ya Allah boleh enggak aku bercocok tanam? Langsung aja cocok tanam, gak ngenteni, enggak nunggu bulan-bulanan. Dicocok tanam, pagi sore langsung gede-gede manen. Karena apa? Dia punya apa ya? Kesenangan sekali untuk berladang. Kan ada orang tipenya apalagi sudah sepuh atau pensiunan wis nang omah wis nandur lombok, terong, Pak ya. Nandur iki, nandur iku, jagung, kayak kesibukan. Ternyata hobi ini teringat-ingat sampai masuk ke dalam surga. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen nandur tanaman. Dikasih lahan sama Allah sejauh mata memandang. Ngono. Sampean hobi mancing ngono ya. Ya Allah, kula hobi mancing di nang donya ya Allah. Saged ta mancing teng surga niki wis talah. Strike terus sampe nek mancing, Pak. Cok kuwatir ngono. Mancing mania strike ngono lho. Lah memang di surga itu memang salah satu ya pahala dan kenikmatan yang tiada tara yang diberikan Allah. Fasilitasnya semua bebas. Karena semuanya khomer, enggak ada yang haram. Bidadari enggak ada, semuanya wis diperuntukkan untuk jenengan. Kenikmatan langit dan bumi dan kebiasaan hobi apa saja ketika di dunia dibawa ke akhirat di surga, jenengan minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kuatir kau gede-gede nek mancing kok iwake ya, iwak paus. Iwak cili-cili, iwak lele, alah iwak sepat ngono mopo. Rugi mancinge sedina. Itu salah satunya ya, kehebatan penduduk surga. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, salah satu dari keutamaan menyingkirkan ranting atau menyingkirkan gangguan di jalan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Burairah, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin fa akharahu syakarallahu lahu fagharallahu lahu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri. Ini berbahaya ini, jangan-jangan ini dahannya pohon bidara, berduri kan ya. Lalu dia singkirkan. Nah, maka Allah berterima kasih kepadanya, alias apa maknanya, menerima amalnya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Persis bagaimana ketika seorang wanita nakal ya, yang dia memberikan air minum kepada seekor anjing. Allah pun berterima kasih kepada perempuan tersebut dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Diampuni dulu dosa-dosanya. Kan wanita penzina, otomatis dosanya kan besar. Kan nggak mungkin langsung masuk surga, tapi diampuni dulu dosanya. Bagi orang punya dosa banyak, diampuni lalu baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga. Fadilah keutamaan dari menyingkirkan gangguan di jalan adalah termasuk keimanan. Karena al-iman ada 70 cabang, 80 cabang, yang paling tinggi qaul la ilaha illallah dan yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebagai bentuk keimanan seseorang, bukti keimanan seseorang. Tinggal 2 lagi. Yang keempat, rabi'an imatatul adza anit tariqi shadaqatun. Bahwasannya menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Di awal sudah kita sampaikan, sedekah. Sedekah itu kan lebih umum, lebih global. Berkata-kata baik ya termasuk sedekah, dan ini juga termasuk sedekah. Setiap hari sedekah, otomatis ya pahala kan bertumpuk banyak. Dan yang terakhir adalah min afdhali a'malil abdi, termasuk amalan yang utama bagi seorang hamba. Hadis yang tadi kita baca, bahwasanya kata Rasulullah SAW, uridat alayya a'malu ummati, dipaparkan, dibentangkan, ditampakkan amalan-amalan ini ya, amalan-amalan umatku ini baik yang buruk ataupun yang baik. Ternyata didapati amalan yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi inilah 5 keutamaan dari menyingkirkan gangguan di jalan. Yang pertama, menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk bentuk keimanan seorang, tanda bukti keimanan seseorang. Yang keempat, termasuk sedekah. Dan yang kelima, termasuk amalan yang paling utama bagi seorang hamba. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.